Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maila Masihah NIM 2120300, kelas Pak IH IAIN Pekalongan. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai hak asasi manusia atau biasa disebut dengan HAM. Yang akan kita bahas adalah pertama, ciri-ciri HAM, yang kedua, pengertian HAM, yang ketiga, jenis HAM, dan yang keempat, faktor penyebab pelanggaran HAM. Ciri-ciri HAM. Ciri-ciri HAM yang pertama adalah hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang kedua adalah universal atau umum, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Yang ketiga, hak asasi manusia tidak dapat dicabut. Artinya, hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah tidak dapat dibagi. Artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak. Apakah itu hak sipil, politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dari ciri-ciri hak asasi manusia, dapat kita simpulkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah dari Tuhan yang dibawa sejak lahir, tidak dapat dicabut dan tidak dapat dibagi. Selanjutnya kita membahas jenis-jenis HAM. Di sini saya menggunakan jenis-jenis HAM menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan MPR nomor 17/MPR/1998. Yang pertama adalah hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang kedua, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Yang ketiga, hak mengembangkan diri, yaitu mengembangkan diri memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang keempat, hak keadilan, yaitu jaminan kepastian hukum yang adil dari lembaga penegak hukum dan pemerintah. Yang kelima, hak kemerdekaan, yaitu kemerdekaan beragama, memilih pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, dan sebagainya. Yang keenam, hak atas kebebasan informasi, yaitu hak berkomunikasi, hak memperoleh informasi, hak mengembangkan pribadi dan sosialnya. Yang ketujuh, hak keamanan, yaitu perlindungan keamanan bagi diri sendiri, keluarga, harta benda, dan kehormatannya. Yang kedelapan, hak kesejahteraan, yaitu hak hidup sejahtera lahir dan batin. Dan yang terakhir, hak perlindungan dan pemajuan, yaitu perlindungan untuk tidak disiksa, kemerdekaan pikiran dan hati nurani, diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan sebagainya. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran HAM. Ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Keadaan psikologis. Keadaan psikologis yang dimaksud ini adalah keadaan psikologis para pelaku. Misal, pelaku dalam keadaan kurang waras, atau gila, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah sifat egois. Pelaku hanya memikirkan perasaannya sendiri, tanpa memikirkan perasaan orang lain, terutama orang yang dilanggar hak asasinya. Yang ketiga adalah tidak toleransi. Artinya, orang atau pelaku yang melakukan pelanggaran HAM itu tidak memberikan toleransi atau keringanan terhadap
suatu masalah, baik itu masalah kecil atau masalah besar, bahkan yang bersifat berlebihan. Yang keempat, tingkat kesadaran pelaku. Yang dimaksud tingkat kesadaran adalah bahwa si pelaku itu tidak tahu dan tidak mengetahui atau mengerti tentang adanya HAM maupun pelanggaran HAM. Yang kelima, tidak memiliki rasa kemanusiaan. Artinya, pelaku seenaknya melakukan pelanggaran HAM tanpa memikirkan rasa kemanusiaan. Yang keenam, individualistik. Maksud dari individualistik adalah pelaku merasa bebas karena ia memiliki hak sebagai manusia sehingga ia mementingkan dirinya sendiri tanpa memikirkan orang lain dan kepentingan umum. Yang ketujuh, adanya dendam. Artinya, pelaku memiliki dendam terhadap orang lain yang menyebabkan si pelaku itu melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Yang terakhir, adanya diskriminasi. Diskriminasi di sini bisa jadi dari orang terdekatnya, misal orang tua, kakak, adik, dan atau teman sekolahnya. Selanjutnya, faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama adalah perangkat hukum yang tidak tegas dan tidak jelas. Misalnya perangkat hukum seperti polisi yang tidak tegas sehingga mudah terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua adalah struktur sosial dan politik. Hal ini memungkinkan terjadinya pelanggaran hukum dan HAM. Misalnya kesenjangan sosial memberikan dampak negatif, terlebih memberikan dorongan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketiga adalah kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi di sini misalnya adanya penyalahgunaan teknologi, umumnya teknologi informasi. Yang keempat, salah dalam menggunakan teknologi. Misalnya tidak adanya penjelasan atau pelanggaran hak asasi manusia kepada setiap lapisan masyarakat dan dari setiap umur. Yang terakhir, kurang berfungsinya lembaga penegak hukum. Terima kasih. Bi Qadri Al-Qudsi, Tuktasabul Al-Ma'ali. Sebesar usaha yang dikeluarkan, sebesar itu pula kesuksesan yang didapatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.